Saudara-saudari pencinta Roma Karmel yang terkasih, selamat bertemu kembali dengan saya Romo Joni dalam edisi Renungan Mingguan. Kita sudah memasuki minggu keempat masa Prapaskah, dan dalam minggu ini Tuhan Yesus mengajak saya dan juga saudara-saudari semua untuk menjalankan niat tobat kita masing-masing dengan gembira. Sekiranya pertobatan yang sedang kita jalankan di masa retret agung ini tidak menjadi beban yang memperlambat langkah kita untuk maju dalam hidup suci, melainkan menjadi kesempatan untuk mengalami kasih Tuhan yang lebih utuh. Nah, saudara-saudari, supaya niat tobat itu tidak menjadi beban, maka marilah kita belajar pada firman Tuhan yang menjadi pedoman untuk menuntun langkah kita menuju pertobatan yang sejati. Injil Matius bab 9 ayat 1 sampai 41. Namun pada kesempatan ini kita bacakan yang versi singkatnya. Sekali peristiwa ketika Yesus sedang berjalan lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Maka ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu. Ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Maka tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang dahulu selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah dia." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu, orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek. Jawabnya, "Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat." Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Sebagian pula berkata, "Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mukjizat yang demikian?" Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang yang tadinya buta itu, "Dan engkau, karena ia telah memelekkan matamu, apakah katamu tentang dia?" Jawabnya, "Ia seorang nabi." Tetapi orang-orang Farisi menegur dia, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami." Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa orang itu telah diusir oleh orang-orang Farisi. Maka ketika bertemu dengan dia, Yesus berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, dia yang sedang berbicara dengan engkau, dialah itu." Kata orang itu, "Aku percaya, Tuhan." Lalu ia sujud menyembah Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari sekalian, pada kesempatan ini saya mau mengajak Anda semua untuk merenungkan kata-kata Yesus dalam percakapannya dengan para murid mengenai orang yang buta sejak lahir. "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini atau orang tuanya, sehingga dia dilahirkan buta?" Menarik di sini bahwa para murid menanyakan tentang alasan mengapa orang ini menderita. Siapa yang berbuat dosa sehingga orang ini menjadi buta? Dan siapa yang bertanggung jawab atas penderitaan orang buta ini? Pertanyaan para murid ini bukan tanpa alasan, tetapi bersumber pada anggapan dan keyakinan orang Israel bahwa segala macam jenis penderitaan itu disebabkan oleh dosa. Lalu Yesus menjawab para muridnya, "Bukan dia, bukan pula orang tuanya,
tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Dalam jawaban ini, Yesus tidak menyebutkan siapa yang menjadi penyebab dan siapa yang bertanggung jawab atas orang buta itu. Tetapi Yesus menjelaskan tentang arti dan tujuan penderitaan yang dialami oleh orang buta tersebut. Melalui jawaban ini, Yesus juga mau mengubah pola pikir para murid yang menganggap bahwa semua orang yang menderita karena cacat, sakit dan penyakit atau kemiskinan itu adalah karena dosa. Lalu kemudian Yesus mengoleskan tanah yang sudah diadukan dengan ludahnya ke mata orang buta itu dan berkata, "Pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam." Nah, saudara-saudari sekalian, dalam tindakan ini sebenarnya terjadi juga karya penciptaan, yaitu kegelapan atau kebutaan sejak awal yang digantikan dengan terang penglihatan dalam perjumpaan dengan sabda ilahi sendiri. Jadi, ketika Yesus mengaduk tanah dengan ludahnya, Yesus sebenarnya melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Bapa ketika membentuk manusia dari debu tanah. Dan ketika orang buta tersebut membasuh dirinya di kolam Siloam, maka ia mendapatkan pencurahan Roh Kudus yang mengajarkan dia untuk beriman dan percaya. Orang buta itu melakukan seperti apa yang diperintahkan Yesus, dan ia kembali sebagai orang yang telah sembuh dan dapat melihat. Oleh karena itu, saudara-saudari, bukan lagi tentang siapa yang berdosa, tetapi supaya pekerjaan Tuhan dapat dinyatakan. Dan sejak saat itu, banyak orang yang menjadi percaya dan diselamatkan. Jadi di sini semakin jelas bahwa penderitaan itu tidak disebabkan oleh dosa, tetapi ada maksud keselamatan yang mau dikerjakan Tuhan melalui sebuah penderitaan, sehingga orang-orang dapat melihat dan percaya kepada Tuhan. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan Tuhan itu akhirnya terlaksana atas diri orang buta tersebut. Ia dapat melihat dan menjadi percaya. Nah, bagaimana dengan para murid dan orang-orang Farisi? Apakah mereka juga melihat dan menjadi percaya? Atau malah sebaliknya, mereka menjadi buta? Apakah mereka juga mau mengubah pola pikirnya tentang dosa dan penderitaan setelah mendengar jawaban Yesus dan menyaksikan karya keselamatan Tuhan yang terjadi atas orang buta tersebut? Di sini, saudara-saudari sekalian, kita perlu menyadari bahwa mengubah sebuah anggapan atau pola pikir tertentu dan menyesuaikan diri dengan pola pikir orang lain itu bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah. Yesus juga mengalami kesulitan yang sama ketika berhadapan dengan para murid dan orang-orang Farisi. Saya juga merasakan bahwa ini adalah beban terberat yang saya pikul dalam menjalani hidup panggilan dan karya pelayanan. Selain penyesuaian makanan, iklim atau cuaca, juga budaya dan bahasa. Harus diakui bahwa bukan hal yang mudah, karena kadang-kadang itu kita harus melakukan kebiasaan yang sama tetapi dengan pola pikir dan cara yang berbeda. Atau juga kita harus melakukan hal yang sangat sederhana tetapi dengan cara yang sangat-sangat rumit. Setelah melihat hasilnya, ternyata sama saja. Nah, saudara-saudari, begitulah saya larut dalam rasa tidak puas, menggerutu, marah, dan juga akhirnya menutup diri untuk yang lain. Dan di sini tanpa saya sadari, ternyata inilah salah satu beban
yang memberatkan langkah saya untuk menjalankan pertobatan dengan gembira. Karena seringkali terlalu membiarkan diri dikuasai oleh perasaan. Padahal bertobat itu bukan soal perasaan layak atau tidak di hadapan Tuhan. Tetapi bagaimana kita berpikir untuk kembali dan berkomitmen agar hidup benar di hadapannya. Karena itu saudara-saudari, kita perlu belajar untuk menerima yang lain tanpa perlu mengubah identitas diri kita yang sesungguhnya. Mungkin menurut pandangan kita itu baik, tetapi jika tidak sesuai dengan budaya atau pola pikir tertentu, maka itu akan menjadi buruk dan bisa menjadi salah. Sebaliknya, saudara-saudari, kita jadikan itu sebagai kesempatan untuk memahami kelemahan dan kekurangan yang ada pada diri kita masing-masing. Salah satunya adalah dengan menerima dan mengubah pola pikir atau cara pandang kita tentang orang lain. Misalnya, mungkin selama ini kita memiliki anggapan bahwa orang yang sudah dibaptis tetapi tidak pernah pergi ke gereja, itu adalah orang-orang berdosa yang hidupnya jauh dari Tuhan. Nah, kita lalu menganggap bahwa mereka ini pasti tidak pernah berdoa, apalagi puasa, jauh dari perbuatan baik. Dan misalnya kalau mati, pasti langsung masuk neraka. Dan mungkin masih banyak lagi. Tetapi melalui Injil hari ini, Tuhan Yesus mengajak kita sekalian untuk mengubah anggapan yang demikian dengan cara berpikir yang baru. Bahwa melalui orang-orang tersebut, Tuhan juga akan menunjukkan pekerjaannya kepada kita. Nah, saudara-saudari, pertanyaan saya, apakah Anda atau saudari-saudari sekalian itu memiliki beban yang memberatkan langkahmu untuk menjalankan niat tobat di masa berahmat ini? Selamat bermenung, Tuhan memberkati.